Assalamualaikum guys, apa kabar guys? Ketemu lagi guys. Di mana guys? Di Maden Tarot Channel guys. Iya guys, harga gas berapa guys? Jangan lupa digas gas. Apa kabar cinta, sayangku, darlingku, sweetheartku di mana aja ya? Aduh, ini kita dibikin ngeronda ya, menemani ronda malam. Ibadah coy, ya kan? Bulan Ramadan itu diperbanyak ibadah, bukan gitu ya kan? Nah, ini rencana Mami mau ada story tentang sebuah divine timing ini. Bukan lagi coy, divine timing ya, waktu Tuhan ya. Kita menginginkan ada sebuah waktu Tuhan, apa yang Tuhan akan beri, apa Tuhan beri pesan buat kita semua. Aduh, sudah begap. Mami salam-salam buat seluruh keluarga MDF dimanapun kalian berada, di sana dan di sini, di mana-mana ya kan. Aduh, ini mobil sudah kayak jazz track aja ya, motor. Mohon maaf ya, rumah Mami di depan ini, di depannya stadionnya road race. Jadi kalau kedengaran mobil seliwiran mohon maaf ya. Nanti Mami mau pindah di ini, di gunung aja biar sepi. Berteman dengan sepi coy, akhirnya sunyi sendiri coy. Tidak ada teman coy, akhirnya sedih coy. Agak ya, kagak mau. Aduh, ini kenapa ini? Jadi gembira kita ya, energinya yang masuk, kalian senyum-senyum ini. Senyum-senyum. Aduh, untuk keluarga MDF terima kasih yang sudah memberikan rezeki untuk Mami ya, keluarga MDF yang sudah memberikan sedekah untuk kelangsungan channel Madon Tarot, yang mensupport, yang memberikan apapun bentuknya support Mami. Terima kasih banyak buat kalian, terutama untuk anak-anak kos. Terima kasih, tetap healing, tetap selalu setia ya, dalam artian setia untuk melakukan semua perbaikan di dalam hidup ya. Terima kasih banyak sayang ya. Hanya Tuhan yang bisa membalas apapun dari sebuah barokah menjadi sebuah barokah. Amin. Tidak ada yang bisa memungkiri yang namanya barokah selama kita ikhlas dalam sebuah pemberian apapun bentuknya, walaupun hanya sebiji beras. Kalau kita memberi dengan ikhlas, sebiji beras bisa menjadi beribu-ribu, bahkan berjuta, dan bertontak ternilai di mata Tuhan adalah sama bentuknya, tidak berbeda. Amin ya robbal alamin ya. Dan buat kalian yang baru masuk, terima kasih banyak sayang. Kalau kalian sedikit bingung ya. Mohon maaf, anak-anak MDF kadang begitu julit-julit, jutek-jutek. Tapi mereka hatinya baik semua. Mereka apa adanya, berbicara tanpa neko-neko ya. Terima kasih banyak yang baru gabung di keluarga MDF, di Mami Dona, di rumah Mami Dona. Kalau kalian sedikit bingung, ini Mami cerita apa, ini ada apa, kenapa begini, kenapa begitu. Di story Mami Dona adalah sebuah rumah yang bernama MDF, Mami Dona Family. Itu adalah rumah recycle, rumah perubahan diri untuk menjadi baik, dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik dipertahankan menjadi lebih baik lagi. Amin. Jadi kita storynya ini update berkelanjutan, jadi tidak ada namanya pilih kartu, pilih A, B, C, D, tidak ada. Kita reading nyari timelines ya. Kita readingnya umum, tetapi energi kalian insya Allah kalian dilingkan dengan diri kalian atau dengan orang lain
bisa masuk di energi kalian tentunya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot kalian bisa mendapatkan manfaat dari sebuah story ya, sebuah cerita. Itulah Mami ya. Kita bercerita tentang sebuah kebaikan di sini ya, sayang ya. Mami betulin dulu. Ini tidak ada kelap-kelip bintang di langit ini. Kita mau ambil energi ya. Harus ada energinya sayang. Oke sayang, kita lanjut. Kalau misalkan nanti azan, kita stop sayang ya. Dan di sini kita mau cerita tentang sebuah divine timing, waktu Tuhan ya. Semoga berjalan dengan lancar. Kita meminta kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, dear Lord, Sun, Moon, Rising, and Venus, give me energy for this card. Elemen api, air, udara, dan tanah pelengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Divine timing. Apa yang terjadi untuk semua elemen? Tarik atau jatuh? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Thank you. Lagi kan? Oke, kita dapatkan oke. Oke. Ini kasih di sini ya. Oke. Sudah dapatkan. Divine timing ya, waktu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card. Divine timing. Thank you. Push. Wow, sudah ya. Kita lanjut.
Wah, ini gelap nggak sih? Oke, kita lanjut. Energi bunyi divine timing. Dear God, give me energy divine timing. Divine timing. Thank you, thank you, thank you. Oke, 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 oke. Kita lanjut ceritanya. Divine timing untuk kalian semua. Dilingkan, semoga apa yang kalian inginkan dapat didengar dan tercapai oleh semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Divine timing universe semesta. Divine timing. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, 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 oke. Sudah ya, keren. Sudah kita dapatkan divine timing energi kalian. Kita lanjut klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian dari sebuah divine timing. Semua. Kita pikirin dulu yang terbuka dan tertutup. Kita lanjut galaksi klarifikasi divine timing. Dear God, klarifikasi. Bismillah. Klarifikasi ya Allah. Seperti lagi. Masih. Thank you. Sampai nyungsep guys, nyungsep kartunya di situ. Ayo, oke. Semua. Semua. Kita lanjut. Klarifikasi dari malaikat cinta tentang divine timing seperti apa? Dekat Bismillah. Sekali lagi. Sudah.
tertutup saja. Tidak mau dijejelkan. Oke, perjalanan cinta. Wah, divine timing semesta, klarifikasi untuk sebuah divine timing. Sudah, thank you, sekali lagi, thank you. Sorry sayang, terbang yang tertutup. Yang tertutup dan terbuka. Yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Sudah kita dapatkan. Klarifikasinya sudah ya, tinggal klarifikasi dari semesta. Bumi. Wah. Thank you. Oke. Semua oke. Ini semua katanya. Wah, Allah masuk. Oke. Bisa lihat ya. Kita lanjut. Energi divine timing, klarifikasinya sudah kita dapatkan di sini ya. Dan ini energinya kalian yang terbuka dan yang tertutup. Oke. Kita majuin ya. Wah, ini tinggalan. Hai. Semua energi unsur elemen air, udara, api, dan tanah sebagai pelengkap hadir untuk berbicara semesta untuk kalian. Waktu Tuhan seperti apa? Apakah ada divine timing untuk kalian? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 7. The Chariot. Penentuan, penaklukan, ambisi, pergerakan, perjalanan, kemajuan, komunikasi, dan arah. Tujuan dari sebuah komunikasi itu sudah terbentuk, semesta bilang. Dan adanya sebuah ambisi dari pasangan kalian untuk bisa melakukan sebuah pergerakan, bahkan sudah mempunyai tujuan untuk menentukan sebuah perjalanan, bahkan arah untuk kembali. Ya, ini yang dikatakan Six of Cup. On the reverse, masa lalu yang manis, kenangan yang menguntungkan, memperbarui hubungan lama, sentimen dan nostalgia. Makanya tadi dikatakan di sini ada 7 dan 6, sebuah kesabaran dari sebuah tujuan, di mana tujuan untuk mendapatkan sebuah pergerakan, perjalanan menuju ke kalian agar bisa menaklukkan kembali, bahkan menentukan kembali dengan berbagai macam ambisi, bahkan ingin berkomunikasi, bahkan tujuan arah mengarah kepada kalian. Namun di sini on the reverse ya, sebagian dari kalian sudah tidak mau memikirkan masa lalu lagi, bahkan masa lalu yang manis itu terasa pahit. Kenangan yang menguntungkan bagi kalian merasa kenangan yang begitu merugikan dan tidak bermanfaat. Memperbaharui hubungan lama tidak ada, bahkan untuk memperbaharui kembali terasa sulit. Sentimen bahkan nostalgia pun sudah lenyap.
Tapi sebagian dari kalian masih mengingat masa lalu yang manis, bahkan bersabar ya untuk mengenang semua apa yang dirasakan, bahwa betapa beruntungnya mendapatkan kalian, berapa beruntungnya bisa menemukan kalian. Nah, ini beberapa dari kalian ya, pasangan kalian atau kalian bisa vice versa ya. Bahkan sebagian dari kalian ingin memperbarui hubungan lama. Ribet gue bacanya. Bahkan sebagian dari pasangan kalian sentimental, nostalgia. Jadi termembek-membek ya, tersedih-sedih dan terseduh-seduh, ternangis-nangis ya, ini. Ya, semesta mengatakan begitu. On the reverse, the magician. Takdir. Kemampuan, peluang, energi, daya, fleksibilitas, pengetahuan, kebohongan, dan ambisi kembali. Sebagian dari kalian sudah tidak mau lagi adanya sebuah ambisi, bahkan sebagian dari kalian untuk sebuah drama dan permainan kehidupan kalian sangat menyesali bahwa selama ini kalian sudah mempermainkan, bahkan sudah berbohong untuk sebuah energi yang tidak baik. Bahkan kalian menginginkan ada peluang baru lagi untuk bisa mempunyai sebuah hubungan yang bisa fleksibilitas, masih bisa fleksibel gitu loh. Tapi karena on the reverse sebagian sudah tidak mau. Seperti itu ya. Ten of Pentacles, takdir untuk kehidupan yang baru, tentang sebuah finansial, juga stabilitas, kesejahteraan, keamanan, kekayaan materi, kedermawan, ikatan keluarga, dan dana tak terduga. Sebagian dari kalian akan mendapatkan dana tidak terduga, mendapatkan sebuah kesejahteraan, keamanan, kekayaan materi, kedermawaan, ya, ikatan kekeluargaan. Bahkan sebagian akan terhubung dengan keluarga yang jauh ya, keluarga jauh akan datang. Bahkan sebagian merasa stabil hidupnya. Untuk masalah finansial kalian akan dipermudah oleh semesta. Amin kan sayang? Amin, Allahumma amin. Kembali lagi angka 10, takdir untuk kehidupan yang baru. The Wheel of Fortune, sebuah keberuntungan dari masa depan atau peruntungan untuk sebuah keuntungan. Perkembangan, kesempatan, perubahan, keberuntungan, mengambil resiko, kegelisahan nasib dan takdir. Sebagian dari kalian ya, perubahan hidup kalian berkembang. Sebagian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah keberuntungan atau sebuah kesempatan. Bahkan perubahan ini semakin terlihat, betul-betul terlihat. Beberapa dari kalian itu sudah berubah. Bahkan dari segi finansial pun berubah. Dari diri pun berubah. Beberapa dari kalian terasa benar-benar yang tadinya kalian tidak berkembang, akhirnya berkembang. Tetapi sebagian dari kalian takut mengambil resiko. Mau berkembang mikir-mikir, bagaimana caranya? Nggak ada namanya tanaman nih. Contohnya ya, ini nih ya, tanaman nih. Misalkan dia berkembang. Nggak ada tanaman berkembang itu mikir-mikir. Nggak ada. Nah, tapi manusia ingin berkembang itu mikir-mikir. Piye caranya? Ya nggak akan bisa berkembang. Kalau mau berkembang ya berkembang dengan positive thinking. Jangan membawa overthinking terus. Tuhan aja memberikan barokah kepada kita, kadang tidak mikir juga kok. Hanya melihat kalian secara iman. Kalian orang yang beriman dan taat kepada Allah, pada Tuhan, ya mendapatkan. Dan neko-neko, tidak banyak mikir. Dan selalu melihat yang berkembang menjadi berubah menjadi baik, pasti akan mendapat baik. Tapi sebagian dari kalian gak berani ngambil resiko, bahkan gelisah dengan nasib. Takut dengan nasib yang babak belur, takut gak bisa kaya, takut gak bisa sukses, takut gak bisa jadi sultan. Bagaimana ceritanya mau jadi sultan atau mau jadi orang kaya? Kerja aja kagak mau, leyeh-leyeh mengharapkan dari orang lain. Tidak bisa kata semesta.
Keberuntungan itu dari kita sendiri. Sehingga kalian gelisah karena takdir kalian. Hidup semua proses, nggak ada yang instan. Yang seinstan mie instan pun juga dimasak gitu loh. Walaupun masuk di perut kalian juga proses, kalaupun itu mie instan. Dimasak pun di dalam perut kita pakai proses, apalagi makan mie instan yang tidak diproses. Nah itu loh. Paham sayang ya? Dan takdir. Ya, nggak ada yang bisa merubah. Tapi manusia merasa bahwa ini bukan takdir. Bagaimana takdir dibuat sama manusia itu? Sekarang kalau mami tanya, orang selingkuh takdir, orang mendua mentiga mentimun takdir. Sementara takdir udah pindah ke rumahnya siapa? Pak Tabah. Ngapain mam? Ketemu Pak Ikhlas. Rencananya ngapain mam? Mau ngabuburit sama Pak Syukur. Iya kan? Akhirnya di tengah jalan ketemu siapa? Pak Hilap. Terus ada satu orang yang nggak mau diajak, siapa? Pak Muna. Siapa Pak Muna, mam? Pak Munafik. Panjang kali mam jalannya, itu dia. Kapan nyampainya kagak tahu men. Aduh, ini yang terjadi. Ya, paham ya sayang ya? Four of Cup, yaitu kekecewaan, kurangnya motivasi, buta terhadap potensi, apatis, tidak peduli, dan penghinaan. Sebagian dari kalian tidak pernah punya motivasi, hati kecewa, sedih gundah gulana, tapi tidak mau berkembang, bahkan tidak punya motivasi, buta terhadap potensi diri sendiri. Harusnya sebagian dari kalian bisa mengeksplor diri kalian. Kalian bisa mengeksplor untuk mendatangkan semua barokah itu dengan apapun bentuknya. Galilah bakat kalian, eksplorlah. Jangan tidak punya motivasi, bahkan sebagian dari kalian cuek. Yang penting gua nikmat, gua enak, hidup gak mau susah. Yang penting gua bisa ngopi, bisa ngerokok, duduk manis, ongot-ongot, ikan. Bahkan sebagian dari kalian tidak peduli. Bahkan sebagian dari kalian udah tahu hidup susah, udah tahu gak bisa apa, tapi sombong, bahkan menghina, tidak memandang dan tidak bisa ke pasar untuk membeli kaca. Kacalah diri kalian besar-besar sebelum kalian menghina orang lain, sebelum kalian menjudge seorang. Ya. Apakah diri kalian sudah baik sebelum kalian menghina orang lain? Nah, ini yang Tuhan bilang. Apa yang kalian lakukan berujung-ujungnya adalah kekecewaan yang begitu dalam. Karena buat mereka yang melakukan mentality victim, jatuhnya adalah kecewa. Karena apa? Buta terhadap potensi, bahkan tidak peduli, bahkan menghina, seolah-olah yang bersalah ternyata mereka adalah pelakunya. Itu kata semesta. Lanjut 20, The Judgment. Kartu. Sebuah hidup yang baru untuk bisa bersama. Waktu untuk berubah, imbalan, retribusi, keputusan, kemurnian, dan transformasi. Kalian ingin mengembalikan hidup yang baru, bahkan kalian ingin mendapatkan keadilan. Waktunya untuk berubah, kata semesta. Dikala kalian berubah, disitulah imbalan akan saya turunkan, dan adanya sebuah retribusi, keputusan di mana kalian membayar semua karma kalian, maka retribusi itu akan keluar. Kalian menjadi murni kembali, menjadi orang yang baru. Karena apa? Transformasi, berubah. Bukan berubah jadi megaloman sama pahlawan bertopeng, ya kan?
Repot kita. Topengnya hilang, bingung minjem topeng sama siapa. Nah ini, keadilan akan turun buat kalian. Pahami itu sayang ya. Lanjut. On the reverse. Knight of Cups 1 dan 2. Takdir untuk kebersamaan. Namun yang ada hanya merindu, percintaan baru, proposal, tawaran, pendekatan, pemimpin, undangan, dan perbaikan diri. On the river. Terima kasih Babe. Sebagian gagal dengan cinta baru mereka. Gagal dengan proposal, dalam artian sebagian ada yang meminta atau menawari untuk menikah. Komitmen lagi lebih serius. Bahkan tawaran pendekatan. Beberapa dari kalian TP-TP, ternyata dapatnya PHP semua. Thank you Babe. Sebagian merasa ingin menjadi pemimpin. Bagaimana mau jadi pemimpin? Pemimpin yang tidak bijaksana tidak akan mungkin dipilih. Ya kan? Bahkan sebagian ada yang sudah koar-koar, nanti saya kirim undangan ya. Ternyata undangan makan malam, carinya ternyata undangan buka puasa yang gretongan. Memperbaiki diri, tidak ada memperbaiki diri, makanya on the reverse. Kita lanjut. Three of Pentacles adalah sebuah kerinduan dari sebuah kerjasama, berbagi keterampilan, penghargaan, promosi, sukses, dan tekanan. Beberapa dari kalian ya mempunyai keterampilan yang bagus ya, bahkan sebagian mendapatkan penghargaan, sebagian akan mendapatkan promosi jabatan dari perusahaan, sebagian sukses dalam usaha, bahkan sebagian stres karena tekanan ya. Ini yang terjadi ya. The Hangman 1 dan 2. Takdir kebersamaan untuk sebuah kerinduan, menerangkan visi, penyesuaian diri, dan menunggu. Sebagian dari kalian menunggu ya, hubungan ini digantung, bahkan ditunggu. Sebagian ingin menerangkan sebuah visi misi tentang penyesuaian diri, sebagian tidak bisa menyesuaikan diri, masih belum bisa beradaptasi dari sebuah hubungan yang digantung, bahkan hubungan mereka pun tergantung. Ini yang terjadi. Kita lanjut. The Moon 1 dan 8. Takdir dari sebuah harapan untuk sebuah kebahagiaan, kebenaran batin, bahaya, ketakutan, persepsi, visi, tipu daya, dan fantasi. Sebagian dari kalian berfantasi, ya kan, bukan fantasi Ford ya. Kalian berfantasi, ada ya, kalian berfantasi bahkan waktu bersama pasangan kalian berfantasi orang lain. Bukan berfantasi dengan pasangan kalian, bahkan kalian bisa berfantasi dengan yang enak-enak. Kalian pintar apa kata arti fantasi, paham ya? Dan sebagian sudah tidak peduli lagi mau kalian fantasinya nonton film Ogi, nonton film Tom and Jerry, bodoh amat. Bahkan kalian sudah tidak peduli lagi mau tipu daya, kalian sudah tidak bisa ditipu-tipu lagi coy, iya kan? Bahkan mau visi misi kalian tidak bisa lagi diperdaya dengan visi misi yang KW-KW, yang kaleng-kaleng, kalian sudah tidak bisa lagi. Dan persepsi kalian sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Semesta bilang bahkan kalian yang tadinya ketakutan sudah merasa tidak ketakutan lagi. Namun namanya sebuah kebenaran batin ya. Sebagian merasa tentang sebuah kebohongan, dan kebenaran batin ini betul-betul seperti dikejar-kejar dosa karena sebuah kebohongan. Dan semesta menyatakan itu adalah bahaya yang kalian ciptakan sendiri, yaitu kalian akan dikejar dosa kebohongan kalian sampai sekarang tanpa batas waktu. Dipastikan sama semesta. Masya Allah. Lanjut. On the reverse, the Emperor. Hukum kekuatan menasehatkan, kontrol kebijaksanaan, keyakinan, logika, memerintah, agresi.
kekecewaan dari seorang emperor. On the reverse, tidak berlaku lagi yang namanya hukum ataupun sesuatu yang mengatur, bahkan memakai kekuatan sebagai emperor, mengatur semua, mengontrol apapun benar. Ini benar, tidak ada yang tidak. Bahkan sebagian dari kalian semua merasa kecewa karena apa yang kalian lakukan itu hanya ingin memerintah saja. Bahkan sebagian dari kalian dari sebuah kekecewaan kalian sudah punya keyakinan dan tidak lagi memakai logika, memakai perasaan, bahkan kalian sudah kuat bahwa tidak bisa dikontrol lagi. Tuh. On the reverse, Two of Cups, menyatukan hati, cinta, daya tarik, kasih sayang, persahabatan, dan kemitraan. Sebagian dari kalian ya berharap hati ini bisa disatukan, cinta ini bisa ada, dan sebagian merasa daya tarik untuk sebuah kasih sayang itu masih ada. Namun sebagian dari kalian tentang sebuah persahabatan sudah tidak ada lagi karena sudah pengkhianat, dan sebagian kemitraan juga tidak bisa bermitra lagi karena sebagian sudah berkhianat. Apapun bentuknya hubungan, yaitu pasangan kalian sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sebuah pengkhianatan, ya. Karena kerjasama tuh nggak bisa kalau salah satu saja yang bekerja, satunya tidak. Bukan begitu kan sayang, ya? Ini yang terjadi, ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ada yang ketinggalan sayang. The Fool, sebuah kehidupan baru, ya, yaitu kesucian awal, kemurnian, kebebasan, potensi, semangat, dan resiko. Sebagian dari kalian menganggap hubungan ini sebuah hubungan yang sakral, yang suci. Kalian ingin awal kehidupan yang baru lagi dan menginginkan sebuah cinta yang murni, kebebasan yang betul-betul, dan mempunyai potensi besar, semangat. Bahkan kalian sudah berani mengambil resiko apapun yang terjadi. Dan dikatakan di sini, semesta bilang, kalian yang hubungannya on off, stagnan, dan tidak mempunyai semangat hidup, ya inilah yang terjadi dengan pasangan kalian. Menyesali hubungan yang sudah dibikin on off, menyesal hidupnya tidak bisa berjuang dengan baik, bahkan menyesal dengan kalian hidupnya aman dan tidak stagnan. Namun yang namanya semangat hidup dari sebuah permainan sudah tidak bisa ditoleransi lagi, bahkan sulit, ya. Mereka kesulitan dalam hubungan karena hubungan tidak membawa kebahagiaan. Kenapa? Pasangan kalian bertekad untuk kembali menghubungi kalian dan bingung mikir seperti apa. Ingin menghubungi, ingin berkomunikasi, tapi tidak ada pergerakan, bahkan tidak mau berjuang. Menganggap kalian tidak bisa menerima kembali karena begitu sakit hati dari hubungan triparti ini. Bahkan hubungan triparti ini dianggap sudah mendarah daging, kesulitan untuk melakukan komunikasi. Apapun kalian sudah, sebagian dari kalian tidak mau lagi memperjuangkan, ya, ini. Tidak mau lagi memperjuangkan hubungan, dan dikatakan untuk sebuah divine timing. Kalian menunggu waktu di mana bisa kembali dengan orang di masa lalu. Begitu kalian berpikir, begitu kalian sangat ingat masa-masa waktu kalian bersama, apapun kalian ingin rekonsiliasi karena masa-masa yang kalian lewati bersama pasangan kalian itu membawa sebuah kebahagiaan. Namun kalian merasa hubungan kalian tidak berjalan karena digantung. Bahkan kalian sudah tidak lagi memikirkan tentang masa lalu.
Yang kalian pikirkan adalah sebuah kebahagiaan dan kalian tidak mau kembali ke masa lalu, hanya mendapatkan hubungan yang digantung kembali dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu kalian tidak mau. Kenapa kalian tidak mau? Karena hubungan yang dilakukan hanya memikirkan diri sendiri, serakah, dan tidak pernah mau tahu bagaimana harus berbuat dan bertindak. Manusia yang terlalu banyak opsi, ya, dan tidak pernah menghargai yang namanya cinta sejati atau cinta yang diinginkan. Ini kalian tidak mau. Oke, kita lanjut. Dikatakan energi bumi bahwa beberapa dari kalian, ya, tidak mempunyai masa depan. Karena apa? Harusnya kalian mempunyai dedikasi yang benar. Hidup kalian tuh tahu mana tujuan yang harus kalian ambil, mana yang tidak kalian ambil. Bagaimana kalian memanah ke dalam? Nggak ada orang mempunyai tujuan itu tidak dijalankan gitu loh. Tujuan itu dijalankan, dipraktekkan, bukan cuma mimpi doang. Tujuan cuma hayal-hayal saja nggak bakalan. Bahkan sebagian dari kalian masih berbuat licik. Semesta bilang, bahkan sebagian dari kalian masih melihat atau memperhatikan target-target yang lain selain pasangan kalian. Dan kenapa? Kalian masih dalam posisi hubungan yang toksik. Bahkan sebagian dari pasangan kalian toksik, namun kalian sudah tidak mau lagi menerima hubungan yang toksik, orang-orang yang penuh dengan racun, orang-orang yang penuh dengan karma. Kalian tidak mau. Bahkan kalian tidak ingin, hanya bermain dan tidak pernah ada sebuah kesetiaan. Semesta menyatakan tidak ada tujuan dari manusia yang melakukan permainan dari sebuah hubungan, bahkan tidak setia. Tidak akan pernah ada tujuan hidup yang lebih baik dari apapun. Ini yang dikatakan semesta. Paham ya sayang ya? Lanjut. Dikatakan di sini, seorang yang berhati tegas seolah-olah seperti King of Swords. Keputusan yang diambil serasa keputusan yang bijaksana dan tegas. Ternyata apa yang diambil dari kalian, semesta menyatakan hubungan triparti ini, apa yang kalian dapatkan? Keputusan yang babak belur. Keputusan yang kalian ambil akhirnya membuat hidup kalian seperti mimpi buruk. Tidak akan pernah berjalan hubungan triparti ini dan tidak memakan waktu yang lama. Ini kalian bahkan sebagian keluar dari hubungan triparti karena apa? Mimpi buruk terus. Arti kata mimpi buruk bukan mimpi buruk gitu loh, tetapi mimpi buruk babak belur gitu loh. Ketakutan dan kekhawatiran, ya. Bahkan sebagian dari kalian ingin mengembalikan kembali hubungan ini dan bisa berrekonsiliasi karena selama ini keputusan yang diambil tidak mempunyai keputusan yang tetap, bahkan tidak berani. Ingin kembali tapi tidak berani. Nah, dalam artian seperti itu. Bahkan setiap hari, ya, ingin mendapatkan sebuah impian yang benar, bukan mimpi buruk aja gitu loh ibaratnya, hanya halusinasi. Dan di sini cinta yang didapat dari sebuah energi kegelapan ternyata membuat sebagian dari kalian merana, sedih. Cinta itu hilang dan tidak bisa dapat apa-apa. Ingin kembali, bagaimana caranya? Mencoba dengan segala intuisi yang ada. Bahkan sebagian dari kalian harusnya tahu yin and yang itu baik dan buruk itu harus seimbang. Gak ada mau baik aja tapi gak mau buruk. Yang satu mau buruk aja tapi gak mau baik. Ya repot.
Makanya di sini tidak ada keseimbangan dan terlalu banyak energi gelap yang bermain untuk bisa mendapatkan cinta sejati. Akhirnya babak belur juga nggak bisa dapat. Bagaimana mau dapat kalau masih bermain? Dan beberapa ingin keluar dari kondisi babak belur, ingin bahagia, tapi nggak bisa memutuskan jalan yang terbaik untuk hidupnya sendiri seperti apa, nggak bisa. Bagaimana mau bahagia kalau hidupnya babak belur? Tapi sombong, tidak mempunyai keputusan, hidup ingin bahagia, tidak ingin terbebani oleh apa-apa, tapi nggak pernah memberi keputusan bahagia. Nggak bakalan bisa bahagia di mana-mana. Kalau kalian ingin bahagia, harusnya kalian bisa memberi keputusan. Apapun keputusan yang bijaksana, yang betul-betul tidak ada kebohongan, bahkan keputusan yang tidak pernah membuat orang lain menjadi beban. Tapi kalian selalu memberi beban orang lain. Ini. Dan akhirnya, beban dari sebuah kebahagiaan ini, kalian berpikir, bahkan sebagian tidak lagi mau berpikir tentang hubungan mau bahagia atau tidak. Hubungan triparti ini membawa dampak dari sebuah perekonomian, bahkan sebagian dari kalian sudah tidak mau lagi. Kalian ingin berjuang, bahkan sebagian sudah kuat komitmen apapun kalian dengar berita apapun tentang sebuah hubungan komitmen triparti apapun bentuknya, sebagian sudah tidak peduli. Yang kalian peduli adalah uang dan sebuah kebahagiaan dari finansial ini. Kalian tidak mau peduli, coy. Bodoh amat. Nah, itu yang terjadi. Dan tidak dijujurkan di sini adalah, kita lanjut. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. On the reverse, temperance. Temperance 1 dan 4, yaitu ketenangan, pengampunan, modernisasi, kompromi, harmoni, toleransi, dan arus. Sebagian dari kalian mempunyai keinginan untuk sebuah kestabilan hidup, di mana 1 dan 4 adalah takdir dari sebuah pilihan namun kecewa, ya. Kalian ingin tenang, tidak ada ketenangan. Kalian ingin adanya sebuah pengampunan, tidak ada pengampunan. Kalian ingin bisa berkompromi dan merasa hubungan ini bisa harmonis, toleransi, bahkan kalian terbawa arus. Kecewa, tidak ada keseimbangan dalam hidup kalian, yang ada babak belur sekarang. On the reverse kembali, the Hierophant, 5 pilihan. Tradisi kebijaksanaan menetapkan kebenaran, kemampuan, iman, kewenangan agama konservatif. Sebagian dari kalian masih terbawa dengan tradisi dan kalian sudah tidak peduli lagi. Mau pasangan kalian bijaksana, tidak bijaksana, kalian sudah tidak mau lagi menetap. Kenapa? Karena kebenaran akan terungkap apapun bentuknya pilihan hidup. Kalian sudah mempunyai kemampuan, bahkan sebagian harus tahu agama manapun tidak membenarkan adanya hubungan yang diputuskan secara sepihak, dan dilihat apapun bentuknya tidak ada mempunyai iman. Mau dikata imannya setinggi gunung, setinggi langit ketujuh, apapun bentuk agama, apapun bentuk iman, kalau sudah yang namanya tidak komit dengan perjanjian Tuhan, maka tidak ada Allah Akbar. Tidak ada yang namanya di sini iman yang baik, bahkan agama yang baik. Setiap manusia mengikuti tuntunan dan ajaran agamanya masing-masing sesuai keimanan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan tetapi kita melanggarnya, tetapi kita berasa kita menjadi orang yang benar dengan menggantungkan hubungan, dengan memberikan kenistaan, memberikan kepedihan, dan juga memberikan yang namanya kesengsaraan hidup, dan yang paling penting berkhianat dengan janji ilahi, berkhianat dengan janji Tuhan, yaitu sebuah komitmen yang dilanggar atas nama janji Tuhan ini. Tuhan menyatakan seperti itu, dan
On the reverse. Aduh, loncat-loncat mulu. 2 dan 1. Kebersamaan sebuah takdir untuk sebuah kerinduan. Hasil yang dicapai prestasi, penyelesaian, kebebasan, dan mengulang kembali. Sebagian dari kalian ingin mengulang kembali, sebagian tidak mau mengulang kembali. Bahkan tidak ada prestasi yang dicapai. Yang kemarin menginginkan kebebasan, mungkin sebagian pasangan kalian ingin bebas, ya kan? Bahkan ingin menyelesaikan, bahkan ingin mendapatkan hasil yang sesuai dicapai. Ternyata tidak ada pencapaian, boro-boro prestasi. Kebebasan yang diambil, yang dimiliki bahkan tidak bebas sekarang. Bahkan di dalam hati ingin mengulang kembali, tidak sanggup. Bagaimana caranya mengulang kembali semuanya? Nasi sudah jadi bubur. Apalagi kalau ditambah ayam, jadi bubur ayam. Iya kan? Jujurnya jadi jujur ayam. Oke, 1 dan 5. Takdir sebuah pilihan untuk sebuah kesabaran. The Devil. Komitmen kurang sehat, salah menepati loyalitas, perbudakan, ketergantungan nafsu, dan impulsif. Jadi sebagian rata-rata ya pasangan kalian atau on the reverse ini tidak on the reverse ya, pasangan kalian atau di kalian dalam artian hubungan kalian ini kurang sehat karena kalian salah menempatkan setia, salah menempatkan hati. Beberapa dari kalian tuh salah menempatkan hati, salah menempatkan yang namanya loyalitas ya. Bahkan kalian diperbudak ya, sebagian memperbudak ya, sebagian ketergantungan, sebagian tidak ketergantungan, bahkan sebagian hanya karena nafsu dan impulsif. Ini yang dikatakan semesta. Ya. 1 dan 6. Takdir dari sebuah kesabaran untuk sebuah tujuan. Awal kemurnian, kebebasan, perubahan potensi, pencerahan, dan resiko. Dikatakan semesta the Tower, ya. Adanya sebuah awal kemurnian, jadi sesuatu yang baru untuk sebuah kebebasan dari sebuah kehancuran. Perubahan itu akan ada dari sebuah potensi yang kalian tidak tahu menjadi tahu. Bahkan kalian akan mendapatkan pencerahan dan sebagian mengambil resiko untuk mendapatkan sebuah tujuan hidup dari sebuah kehancuran ini. Pahami ya sayangnya. Kalau sebagian kalian yang baru masuk di rumah mami mungkin bingung. Ya, ini readingannya seperti apa ya? Ini cerita apa ya? Ya mohon maaf karena pesan yang terkirim ini adalah seperti nonton film berseri. Mohon maaf, namun kalian pasti akan bisa mengerti apa yang tersimpan makna dari sebuah story Mami Dona. Kalian pasti akan paham. Kalian pasti akan ngerti kalau kalian mendengarkannya fokus, kalian mendengarkannya tidak perlu kalian melihat video seperti apa. Hanya kalian pasang handsfree, taruh di kuping, kalian tutup mata, kalian resapi dan kalian rasakan. Untuk yang update di video ya, beda dengan live. Live kalian harus lihat dan kalian harus interaksi di dalam biar energi kalian ikut tertarik di dalam. Tetapi untuk yang video ya, kalian dengan relaksasi itulah yang kalian akan dapatkan. Kalau kalian sampai tertidur berarti energi kalian tertarik dan terdetok untuk pembersihan di dalam diri kalian. Nah, itu sayang. Ya, kalau kalian besok pagi bangunnya pegel-pegel dan segala macam, ya namanya orang juga kayak dipijet. Orang dipijet pasti jadinya pegel-pegel, nggak ada. Segar tapi pasti akan pegel-pegel atau rasa badan itu sakit semua. Ya itulah penarikan sebuah energi jelek itu Pak, semua sama lah. Namanya orang kan seperti itu, sayang ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan ya, sebagian dari kalian lagi berjuang mengalahkan ego, mengalahkan emosi, mengalahkan apapun untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Lagi berjuang keras-kerasnya ini. Sebagian dari kalian betul-betul berjuang untuk bisa bahagia. Ya. Mau siapapun lagi berjuang untuk bahagia. Dan sebagian dari kalian ya, sebagian dari kalian tidak peduli lagi dari sebuah hubungan.
kalaupun hubungan itu ditinggal, ya, hubungan itu ditinggal, kalian sudah tidak mau peduli lagi. Kalian sudah bebas karena apa? Tuhan yang meng-create sebuah kebahagiaan itu. Karena apa? Kalian sudah berubah menjadi diri kalian sendiri. Ini yang terjadi, ya. Dan di sini dikatakan semesta, yang namanya injustice, keadilan itu akan datang di dalam diri kalian. Namun masih belum karma, karena sebagian, ya, masih berpura-pura tidak lagi bermain magic jar magicom, tetapi masih. Namun pahami kata semesta, jangan bermain game dengan magic, jangan bermain game dengan karma, sakit kalian nanti. Ini hubungan itu bukan challenge. Hubungan itu bukan seperti orang main pukul-pukulan, tabok-tabokan. Ini semesta bilang nggak bisa begitu caranya. Pahami itu, ya. Dan hubungan itu, ya, bukan hanya cuma mau enaknya sendiri, mau menangnya sendiri, tidak pernah menghargai, no respect. Bagaimana? Tidak ada hubungan seperti itu. Ini kata semesta, energi bumi. Hubungan dibikin main-main, hubungan dibikin kayak games, hubungan tidak pernah dihargai, hubungan mau menang sendiri dan mau untung sendiri, mana bisa. Dan di sini akhirnya kesulitan hidup kalian sudah tidak mau lagi. Dari kondisi yang seperti ini, kalian sudah keluar dari apapun bentuknya kesulitan dari sebuah stagnan. Walaupun kalian berjuang setengah mati, kalian sebagian sudah tidak peduli lagi mau di stalking apa tidak, mau dilihatin apapun, kalian sudah bergerak maju, ya. Hubungan on off ini tidak berjalan, kalian pun tidak peduli lagi. Sebagian dari kalian seperti itu. Sebagian dari kalian bersusah payah untuk bisa bangun dari tidur atau untuk menenangkan diri, bahkan ingin keluar dari kondisi yang stagnan, bahkan bagaimana caranya bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan, bahkan sebagian mengintip bagaimana kalian bisa sukses. Kenapa saya tidak bisa sukses? Bahkan sebagian pasangan kalian ingin keluar dari kondisi tersebut, bahwa apa yang dilakukan dari hubungan on off ini ternyata tidak membawa hasil dan disadari oleh pasangan kalian, karena melihat kalian sudah maju lebih jauh terdepan, ya. Bukan janda semakin terdepan. Oke. Klarifikasi, ya, dari semesta. Kita keret dulu, ya. Bisa lihat ya sayang, ya. Oke, kita lanjut. Semesta berkata, hai kalian, keluarlah dari kondisi dan konsep toksik. Keluarlah dari orang-orang yang beracun. Jadilah diri kalian. Kalian harus bisa kuat, di mana kalian benar-benar tahu mana racun, mana tidak, mana toksik, mana tidak, mana karma, mana tidak. Ini keluar, jangan bermain di arena tersebut. Bahkan tanyalah pada hati, tanyalah pada Tuhan yang sebenarnya. Jangan tanya KW-KW. Tanyalah pada orang yang benar, tanyalah pada semesta. Paling penting, terutama pada Tuhan, apa yang kalian inginkan akan dijawab Tuhan, karena Tuhan hanya melihat bagaimana kalian healing, bagaimana kalian mencoba untuk bisa beristirahat dengan baik, yaitu mengistirahatkan hati, pikiran, dan jiwa untuk bisa mendapatkan healing, ya. Belajar untuk menjadi orang yang baik tanpa bohong-bohongan, bukan KW-KW. Dan healing dari sebuah energi kegelapan, buanglah dengan baik, atau buanglah energi kegelapan pada tempatnya, ya. Dan ambillah energi kebaikan itu, sehingga kalian tidak merasa seperti samar-samar.
Energi gelap lebih terang, energi kebaikan kalian samar. Yang ada hidup kalian seperti hujan di malam hari yang tidak ada bintang, bahkan hanya ada kegelapan dan kedinginan, dalam artian kesulitan hidup hanya karena sebuah magic. Tuhan berkata, belum waktunya. Yes-nya masih terbalik, bisa iya, bisa tidak. Selagi kalian tidak bermain, ya. Namun apabila kalian masih bermain, ya, harusnya kalian bisa membawa hubungan ini hanya dalam artian apabila kalian mendapat kesulitan, kalian mendapatkan sebuah perjalanan hidup, bawalah happy. Jangan anggap serius, tetapi kalian betul-betul menikmati ini adalah sebuah barokah, maka Tuhan akan berkata yes. Tapi di mana kalian hanya bermain-main saja, mempermainkan hubungan, ya tetap katanya no, untuk sebuah barokah tidak ada. I'm sorry my love. Semesta menyatakan no, yes, tidak mungkin. The answer you need are coming. Nah, di mana kalian tadi meminta, bertanya untuk sebuah jawaban, akan dijawab oleh Tuhan segera, ya, energi Gemini, ya. Dan di sini dikatakan, what do you need to release? Apa yang kalian butuhkan untuk sebuah pelepasan? Kalian bingung mau ngelepas gimana caranya untuk energi toksik ini. Bingung. Sebenarnya keberuntungan itu ada di sisi kalian, mau kanan, mau kiri, depan, belakang, atas, bawah, ada. Energi Sagittarius, ya. Kenapa? Karena ini sudah waktunya dihentikan. Maka semesta akan memberikan circle untuk sebuah persetujuan dari sebuah keberuntungan. Energi Capricorn. Kenapa keberuntungan akan diberikan Tuhan? You and your loved one are safe. Apapun yang kalian lakukan, ya, cinta ini benar-benar baik. Cancer, waktunya untuk bercinta, kalian jangan pernah takut, ya. Ini sebuah waktu yang tepat untuk sebuah cinta, ya. Jangan pernah takut, ya. Kita lanjut. Dikatakan semesta, past life relationship, divine timing akan mengembalikan, ya, yang namanya kehidupan di masa lalu itu sebenarnya kalian sudah saling kenal. Di kehidupan terdahulu kalian, ya, divine timing kalian adalah memang orang-orang di masa lalu. Kenapa? Ya, orang-orang yang harusnya bisa bagaimana caranya memberikan sebuah perhatian untuk sebuah cinta. Harusnya kalian memahami itu. Untuk apa? Untuk saling tahu satu sama lain, akhirnya bisa menjadi nyaman. Bukan hanya cinta dan sayang, tapi bagaimana mendapatkan rasa kenyamanan di dalam sebuah hubungan. You deserve love. Kalau kalian tidak tahu getting know each other, nggak tahu satu sama lain, bahkan tidak pernah kenal satu sama lain, bagaimana kalian bisa available untuk sebuah cinta dan kalian siap menerima cinta? Belum. Karena kalian sendiri belum tahu, dengan diri kalian sendiri juga tidak paham. Kenapa? Harusnya kalian berkaca dari teman, atau kalian melihat dari teman. Apakah saya sudah baik, saya buruk, saya betul, apapun bentuknya. Tanyalah kepada orang terdekat yang betul-betul bisa kalian percaya. Engagement dikatakan, yang namanya keputusan dari sebuah komitmen masih dipikirkan untuk sebuah divine timing. Namun keputusan dari sebuah pernikahan lagi dipikirkan, bahkan semesta, ya, untuk menaikkan level untuk sebuah pernikahan kembali atau pertemuan kembali, rekonsiliasi, ini masih dipikirkan. Karena apa? Masih banyak pembaharuan dalam diri kalian yang harus diperbaiki. Bukan tidak ada, tapi harus diperbaiki dulu. Kalian sebagian masih selalu bersedih, ya, tidak pernah keluar dari sebuah energi. Harusnya kalian tuh bahagia. Ditambah lagi, tidak pernah setia dalam hubungan. Bagaimana caranya mengembalikan sebuah kebaikan kalau kalian masih saja tetap menjadi player? Susah, ya.
Kebahagiaan akan datang di mana kalian betul-betul tahu caranya berterima kasih kepada semesta dan Tuhan, di mana kalian bertumbuh, berkembang ini dan berbuah. Akan ada sebuah kebahagiaan di mana kalian betul-betul sudah bijaksana bahwa kebohongan yang sebenarnya itu tidak pantas kalian pertahankan karena tidak membawa hasil, bahkan kalian berbohong hanya karena sebuah kesetiaan yang tidak kalian setia, yang kalian tidak pegang kesetiaan itu, gitu loh. Dan ujung-ujungnya adalah wake up call. Tunggulah dari semesta, ya. Semesta akan membangunkan kalian, entah dalam bentuknya apa. Hati kalian akan dibangunkan, diri kalian akan dibangunkan, apapun bentuknya, Tuhan akan membangunkan kalian dengan tsunami. Tahu tsunami seperti apa? Ya seperti itulah yang akan terjadi di hati diri jiwa kalian yang melakukan kesalahan tentunya. Masya Allah. Dan yang tidak dicucurkan, klarifikasi semesta adalah harusnya sebagian kalian itu adalah warrior woman. Yang namanya warrior tidak akan sulit. Kalian wanita yang kuat, feminim yang kuat, harus bisa bertahan. Namun sebagian dari kalian hanya karena permainan magic jar magicom kalian tidak bisa bertahan. Kalian warrior woman, energi feminim, harusnya kalian kuat. Dan dikala kalian kuat, Tuhan akan memberikan sinar ilahi, ya. Kalian sebagian dilindungi, sebagian yang melakukan itu tidak akan bisa lepas yang namanya permainan dari magic jar magicom ini, tidak akan mungkin berhasil. Tidak ada yang bisa berhasil dari sebuah perbuatan. Semesta, ya, berkata no on the reverse, ya. Tetapi no on the reverse untuk kalian yang menghilangkan, bahkan tidak percaya lagi dengan magic jar magicom apapun bentuknya, sudah mengikhlaskan kepada Tuhan, ini akan datang. Pengadilan Tuhan akan datang, ya. Tuhan yang membalas dengan sebuah sinar ilahi untuk mereka yang berbuat jahat. Dan apapun mengenai kebohongan akan terbongkar. Kalian sebagian sudah tidak emosi lagi, ya. Kalian sudah bisa tenang dan kalian sudah tidak mau lagi memegang masa lalu. Masa lalu sudah kalian buang jauh-jauh, ya. Ini kita lanjut. Ketinggalan. Balance spiritually and practically, ya. Jadi sebagian, ya, harus sudah seimbang energi Pisces, ya. Harus seimbang, yang namanya spiritual dan praktek itu seimbang. Jangan nggak seimbang. Prakteknya sama kita berdoa itu harus seimbang, ya. Jangan tidak seimbang. Dan dikatakan semesta adalah on the reverse. True healing occurs when I give myself permission to feel wherever feeling life below the trigger. Semua akan tertrigger, ya. Sebuah yang namanya healing, betul-betul kalian bisa mengizinkan diri kalian untuk menerima semua perasaan, apapun yang terjadi serahkan kepada Tuhan. Namun sebagian belum bisa healing. Apapun itu akan tertrigger kembali, ya. Di mana, ya, kalian berdoa akan datang, ya. Apapun bentuknya doa kalian, ini adalah berkah Tuhan paling besar. Di mana kalian berdoa, maka itu akan dijabah semesta, ya. Datang dan pergi dalam artian untuk sebuah doa itu dimana kalian betul-betul melepas, gitu loh. Betul-betul kalian mengikhlaskan semua, maka kebahagiaan itu doa kalian diafirmasi Tuhan, ya. Insya Allah. Bismillah. Sebagian unrequited love, penyesalan cinta, ya. Sebagian sudah tidak menyesal lagi apapun yang sudah hilang, apapun yang sudah terjadi. Bahkan kalian merasa, ya mungkin itu bukan jodoh saya, ya mungkin di luar sana ada yang lebih baik.
Dan kalian coba berbicara dengan hati kalian yang paling dalam. Apakah saya bisa berhubungan dengan anak kecil yang tidak pernah tahu bagaimana berterima kasih? Ini semesta bilang. Yang dikatakan divine timing tersebut seperti apa? Ya. Hati kalian sudah tidak mau hancur, bahkan sebagian sudah tidak galau lagi. Ya, hati kalian sudah tidak galau. Dan kehancuran dari sebuah komunikasi, kehancuran dari sebuah komitmen, dan kehancuran dari sebuah hubungan karena komitmen kepada Tuhan pun dihancurkan. Ya, semesta bilang untuk divine timing masih dipikirkan oleh semesta. Mungkin ada sebuah divine timing, tetapi apabila pasangan kalian tidak pernah berubah, ini sulit. Kalian yang berubah, kalian yang mendapatkan hikmah, kalian mendapatkan barokahnya. Tapi kalau pasangan kalian tidak pernah berubah, maka tidak akan pernah bisa. Apalagi buat mereka-mereka yang tidak pernah tahu merasa bersalah, tidak pernah melakukan semua yang namanya permintaan maaf, maka karma itu tidak akan stop dan berjalan terus. Mau percaya apa tidak, itu yang akan terjadi sampai kapanpun. Ya, itu kita ambil untuk kesimpulannya adalah satu lagi. Oke, sudah ya. Keberuntungan dari sebuah perjalanan hidup masih dipikirkan semesta dikala kalian tahu bagaimana caranya introspeksi diri, kalian tahu caranya berterima kasih, kalian tahu caranya melakukan dan menghargai diri kalian, bahkan kalian tahu bagaimana caranya ya bekerja sama yang baik untuk sebuah hasrat dan emosi. Bahkan kalian harus bisa tahu ya yang namanya berkhianat itu kalian harus menyadari, bahkan kalian harus pahami hubungan yang kalian sakiti, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan sebagian dari kalian sudah terbebas dari hubungan apapun yang disakiti. Kalian tidak akan mendapatkan beban mental, beban batin apapun bentuknya, di mana kalian sudah bisa ikhlas melepaskan, maka apapun yang kalian inginkan akan Tuhan berikan sesuai dengan niat kalian, di mana apabila pondasi kalian tidak kuat ya, pondasi kita tidak kuat dan tujuan hidup tidak jelas, maka sulit apa yang kalian inginkan untuk semua ya. Kalau pondasi kehidupan kalian, pondasi hati kalian tidak kuat, tidak ada tujuan, maka sulit tujuan ini bisa tercapai. Kalian hanya bermain di siklus itu aja, tidak akan bisa keluar dari siklusnya. Dan buat kalian, berubahlah, carilah jalan keluar agar karma ini bisa selesai. Karma tidak akan bisa selesai kalau kalian tidak mau berubah dan tidak mau mencari jalan keluar solusinya. Berubahlah dan carilah jalan keluar untuk sebuah solusi. Ya, kalau tidak, sulit karma ini di stop atau dihentikan atau dibayar. Kalau kalian masih saja dalam posisi yang tidak paham, carilah solusi bagaimana caranya, seperti apa. Pahami ya bahasanya ya. Dan di sini dikatakan Seven of Cup. Tujuan menginginkan itu semua, berangan-angan, keputusan sulit, imajinasi, hasrat, dan belum diperoleh. Ya ini tadi. Apabila kalian tujuannya tidak jelas, menginginkan semua, bahkan selalu saja berangan-angan, bahkan keputusan itu akan sulit kalau kalian selalu saja halu, imajinasi, bahkan selalu mempunyai hasrat yang tinggi untuk sebuah hubungan yang tidak sehat, ya. Bahkan sampai sekarang tidak akan terperoleh tujuan yang kalian inginkan. Makanya ini tadi, berubahlah. Untuk apa?
untuk sebuah cinta yang apa adanya, bukan apa ada dia. Dalam artian jangan terlalu berharap atau jangan terlalu serakah dalam hidup, karena akan sulit ya. Lepaskanlah tali yang namanya tali kehidupan sebagai manusia yang memang betul-betul ikhlas. Lepaskan, jangan diikat. Kalau sudah tidak baik ya lepaskan saja. Hujan sayang barokah ya. Dikala kalian melepaskan, ini Jumat barokah sayang, hujan pun berkah yang begitu besar. Alhamdulillah ya. Apapun mengenai cinta akan datang, yang namanya divine timing, keadilan Tuhan, ini energi Libra juga, keadilan Tuhan bahwa cinta baru, sebuah hubungan yang baru sudah terputar, akan dimulai waktunya dari sekarang, kata semesta. Dan kenapa dimulai dari sekarang? Karena is safe for you to love. Ini waktu yang benar untuk kalian bercinta. Bukalah hati kalian, berilah dan terimalah untuk sebuah energi barokah yang besar dari Tuhan. Ya, pahami ya. Dari sebuah kesimpulan ini ya, dimana kalian sudah bisa memakai insting, mata hati, mata jiwa kalian. Jangan pernah berbohong. Pakailah insting kalian, jadilah orang yang setia ya, dimana anjing adalah kesetiaan ya. Jangan bermain dengan sebuah kesetiaan, jangan berbohong dan jangan khawatir ya. Sebagian pakailah insting, mata hati kalian dipakai biar kalian paham ya. Dan kita tahu ya, dari kesimpulan akhir ini ya, kita mulai bahwa dikatakan dari keseluruhan, penutup dari semua penutup ya. Intinya win-win solution. Ada sebuah perjalanan perubahan, keadilan, akan ada solusinya. Lepaskan, janganlah membuat hidup itu menjadi twins, jadi dua hidup itu, jangan ya. Dan apapun menjadi beban hidup, kalian harus bisa tetap bersabar ya. Kalian tetap bersabar ya, bersabar, dan sebagian akan reuni ya, akan ketemu, akan dikembalikan, dalam artian seperti itu, rekonsiliasi, entah dalam bentuknya seperti apa. Namun sebagian tidak peduli kalaupun ada pertemuan, karena sudah capek, tidak mau lagi. Bahkan kalian sudah memilih ya, sebuah kompetisi, sudah menegaskan bahwa perjuangan tidak menjadi hambatan. Bahkan sebagian menganggap ini rival. Pasangan kalian anggap rival. Dan apapun yang namanya kondisinya ya, kondisi akan selesaikanlah dulu untuk internal kondisi kalian. Tetap stay optimis di dalam hidup, dan pastikan tidak ada lagi namanya permainan dalam sebuah permainan. Ini kata semesta. Dan kita lanjut, ambil doa pilihan ya. Ini kapas buat apa, Mam? Kapas buat apa? Ini buat ngelap-ngelap ini loh. Biar bersih sayang ya, karena kan susah ujung-ujungnya kalau kotor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy. Bismillahirrahmanirrahim. Divine timing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Divine timing. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang? Bismillah. Thank you. Oke, kita buka. Ini ditutup ya. Apa yang disuka dan tidak, atau yang bisa disampaikan semesta. Oke, kita mulai. Tutup kembali ya. Kita lanjut. Oke. Di sini ada A, ada Y, ada O, ada C, ada R, ada Z, ada N, ada T, ada H kembali, ada O, ada P, ada X, ada L, ada H, ada D, ada M, ada A, ada T, ada S. Ini ya yang dikatakan nama panggilan, nama depan, nama tengah, nama belakang bisa. Lanjut. Dalam cinta jangan mengharapkan seseorang bersamamu jika yang kamu beri hanyalah alasan untuk pergi meninggalkan. Buat apa gitu loh. Dalam cinta jangan mengharapkan seseorang bersama dengan kalian jika yang kamu beri hanyalah alasan untuk pergi meninggalkanmu. Ini jangan ditunggu. Kenapa? Bismillah. Kelakuanmu bukan atas nama cinta, tapi memanfaatkan cinta itu karena ego dan materi. Ini semesta bilang waktu, hanya waktu yang bisa menjawab. Divine timing, tunggu saja waktu. Waktu bisa sebentar, bisa cepat. Jangan khawatir sayang, ini adalah waktu. Ya, kita lihat sama-sama dalam proses pemilihannya ya. Waktu Tuhan, divine timing sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan tentang sebuah waktu ya. Ini jamnya mami jatuh-jatuh terus ini. Oke, ada yang tertinggal. Nyaman. Kalian orang yang nyaman ya, bisa menyamankan diri. Pasangan kalian merasa nyaman dengan kalian, atau kalian tidak nyaman dengan pasangan kalian. Arti nyaman kalian pikirkan sendiri. Bahkan Tuhan tidak nyaman dengan kalian, bisa apapun bentuknya tentang sebuah nyaman. Ya, paham ya sayang ya. Ini yang kita lihat dan sudah kita buka untuk sebuah divine timing. Waktu Tuhan, insya Allah kalian akan mendapatkan waktu terbaik dari Tuhan. Sudah pasti ini ada waktunya dan pesannya diresapi ya. Ini ya apa yang dikatakan semesta. Oke, sekian dulu story Mami Dona. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan energi kebaikan dari sebuah story ya. Jadi diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain sayang. Jadi orang lain capek ya. Bahagia itu mahal sayang. Ya, selalu menjadi yang terbaik buat yang terbaik tentunya. Insya Allah kalau Mami bisa mendapatkan narasumber, itu bisa membawa energi buat kalian. Kita menarik energi dari orang lain untuk energi kebaikan. Ya, paham ya sayang ya. Kita membagi energi, mentransferkan, dan orang membuang energi, kita pun akan terpicu untuk membuang energi yang tidak baik. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona, story dari Mami ya. Jangan lupa yang mau konsul langsung ya, nanti diambil jadwalnya ya, hubungin admin. Yang mau pesan kopi juga hubungin admin. I love you so much ya, I love you all. Nanti kita live ya, Mami usahakan bisa live setiap hari ya untuk kalian insya Allah. Tapi kita manusia malam, manusia kalong sayang ya, karena kalau live di pagi-pagi ya, namun Mami kadang
untuk mencari yang namanya narasumber, ya mungkin Mami bisa live-nya tidak malam sayang, mungkin siang atau sore, ya, karena narasumber sayang. Kalau malam itu adalah live pribadi untuk keluarga MDF, ya, itu live kita bincang-bincang tak santuy coy, ya, sama Mami. Apapun kalian bisa omongin di situ, tidak ada filter di situ, ya. Happy kita semua biar energinya dapat, ya. Tapi nanti kita bersama narasumber, kita harus bisa secara bijak memahaminya, ya sayang, karena kita berhadapan dengan orang langsung dan bersinggungan dengan orang langsung. Oke sayang, I love you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.